Antara Pak Sandi dan Pak Anies kalau di berita saya agak membingungkan soal 0 rupiah, dari 0% 0 rupiah untuk pembelian tanah. Nah kemudian saya melihat ini untuk yang 7 juta penghasilannya. Nah saya ingin tanyakan, rumah yang Bapak sediakan itu rumah tapak atau rumah susun? Lalu untuk orang berpenghasilan 7 juta atau 3 juta? Karena Pak Sandi juga bilang orang yang gaji 4 juta ke bawah nggak bakalan mungkin beli rumah di Jakarta. Ini fakta. Korupsi tanah DP 0 itu sudah membuat 4 orang menjadi tersangka, dan ini adalah pembangunan janji prioritas ketika masa kampanye yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Ternyata ada selain soal rumahnya yang nggak sesuai gitu, rumahnya yang nggak sesuai dengan keinginan masyarakat menengah gitu, ternyata ada kasus-kasus korupsi yang melatar belakanginya. Heru Budi dan Pemprov DKI lepas tangan soal DP 0 rupiah, biarkan rakyat yang menilai. Janji yang melenceng dari target, warga DKI yang kena tipu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta menjanjikan rumah DP 0 rupiah untuk warganya. Janji ini membuat revisi dan penurunan target serta menjadi sasaran kritik. Program ini awalnya diluncurkan Anies Sandi dalam rangka mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, terutama mereka dari kalangan menengah ke bawah. Berdasarkan laman resmi Anies Sandi, www.jakartamajubersama.com, tertera keterangan jumlah kepemilikan hunian di Jakarta baru 51% dari total warga Jakarta untuk rumah tapak dan hunian vertikal. Sedangkan 40% sisanya disebut berasal dari kalangan masyarakat miskin dan belum punya rumah atau hunian sendiri. Tujuan program ini adalah memberi solusi kepemilikan hunian bagi warga DKI Jakarta yang kurang mampu dengan uang DP yang ditanggung terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Nantinya, peserta program DP 0 rupiah mencicil uang DP kepada pemerintah dan bisa melanjutkan cicilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Dilihat dari nilai cicilan yang tergolong tinggi setiap bulannya, selain itu syarat utamanya, yakni bagi warga yang memiliki penghasilan antara 4 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Padahal rata-rata warga kurang mampu di ibu kota, penghasilannya di bawah upah minimum provinsi, yakni sekitar 3,6 jutaan rupiah pada saat itu. Tentunya hal tersebut bertolak belakang dengan janji Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan penelusuran jawapos.com, saat kampanye Anies dia menyampaikan akan memberikan hunian bagi warga kurang mampu. Ada juga penjelasan bahwa program tersebut dikhususkan untuk hunian vertikal atau rumah susun sederhana milik, bukan rumah tapak seperti penjelasan pada awal masa kampanye. Padahal dulu pada saat kampanye, Anies menyebut bahwa rumah dengan DP 0 rupiah bisa dimiliki oleh warga yang penghasilannya kecil atau di bawah UMP. Tapi setelah menjadi gubernur, Anies mengungkapkan bahwa warga dengan penghasilan di bawah UMP tidak bisa menyicil rumah karena memang menurut Anies uang tersebut tidak cukup dan akan sulit. Lantas pernyataan tersebut diunggah oleh pegiat media sosial Yusuf Muhammad. Dalam narasi cuitannya, Yusuf menyebut bahwa biarkan rakyat menilai siapa sebenarnya pemimpin yang jujur. Di sisi lain, mana ada warga miskin ibu kota yang penghasilannya 4-7 juta, sehingga masyarakat kurang mampu sudah jelas tidak dapat memiliki hunian tersebut. Dan ternyata kebenaran menemukan jalannya sendiri. Dan apa yang diramalkan, apa yang dikatakan Pak Ahok tidak mungkin itu terjadi juga. Setelah menjadi Gubernur DKI, Anies dibuat pusing oleh janji-janji kampanyenya yang terkesan memang retorika dan manis di bibir saja namun sangat sulit untuk dibuktikan. Apalagi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang menjerat Yori terkait program DP 0 rupiah Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga tidak menyediakan lahan DP 0 rupiah. Hanya pihak ketiga yang akan menyediakannya karena asetnya nanti akan menjadi aset milik pengembang. Jadi sekali lagi, kami hanya memfasilitasi pembiayaan kepada masyarakat calon penerima manfaat hunian tersebut. Jadi bukan dari sisi penyediaan suplai huniannya, tapi dari sisi bantuan pembiayaannya, kata Sarjoko. Benar-benar tak ada yang beres dari kerjaan Anies. Dari sekian banyak janji manis, memang ini yang paling parah tingkat kebohongannya. Janjinya segede gajah, tapi fakta di lapangan, hasil kerjanya hanya sekecil biji wijen.
Lagi-lagi Anies ini seharusnya membuat rakyat Indonesia sadar, jangankan jadi gubernur, jadi lurah atau jadi kepala lingkungan aja tidak cocok dan tidak pas. Konon mau naik kelas seperti Pak Jokowi, ngimpi. Jadi Anies memang tidak pantas menjadi pemimpin. Dia hanya pantas menjadi pemimpin bagi keluarganya saja. Rakyat yang dipimpinnya pun sudah banyak yang ditipu. Jadi warga DKI jangan pilih pemimpin cuman modal janji dan kibul sana sini. Cukup ini yang terakhir. Jangan pilih pemimpin yang berak sembarangan, buang tai di mana-mana. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anda udah ke berapa kota sejak November diumumkan sebagai baca pres? Mungkin hampir 70-an ya. 70-an kota lebih, ya? 70-an kota. Yang bayarin siapa? Tergantung. Biayanya. Mayoritas dari Nasdem. Ketika trip itu dilakukan ke berbagai kota. Sebagian adalah kita sendiri. Kalau dari Nasdem sih bilang itu pesawat charteran dan biasa buat hemat waktu katanya. Lalu ada netizen yang tahu kalau pesawat jet itu katanya adalah milik Raja Minyak Riza Khalid waktu masih ada Petra dulu sebelum dibubarin Pak Jokowi. Itu ada namanya Riza Khalid, katanya pesawat dia. Nggak tahu saya benar atau enggak. Tapi kalau pesawat jet itu benar miliknya Riza Khalid, masuk akal sih. Karena memang Riza Khalid ini ya memang kaya raya, punya pesawat jet katanya dan ada di Nasdem. Jadi masuk akal. Blak-blakan. Anies Baswedan ungkap siapa sosok bohir yang biayai kampanyenya. Ternyata ada oligarki di belakangnya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya, Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Anies Baswedan dan buzzernya itu memang terlalu naif. Mengecam keras oligarki, tapi dengan lantang mengakui modal-modal safari politik digelontorkan para relawan berkedok bohir. Lalu, akankah publik percaya dengan bualan Anies ini? Maka calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan bukan siapa yang mendanai perjalanannya selama ini ke berbagai daerah di Indonesia. Sejak dideklarasikan Nasdem awal Oktober 2022 lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah mengunjungi sekitar 70 kota. Ia mengakui mayoritas yang membiayai lawatannya tersebut adalah partai besutan Surya Paloh tersebut. Lantas Anies pun mengungkap jika acara-acara yang dilakukan itu adalah acara yang hampir semua sifatnya desentralistik. Atau dengan kata lain, menurut Anies pembiayaan safari politik tidak hanya dilakukan oleh pengurus Nasdem pusat, melainkan pengurus partai Nasdem daerah juga turut serta membiayai lawatan Anies tersebut. Pun tak ketinggalan, para relawan-relawan Anies di daerah juga ikut serta membantu. Saat ini katanya menambahkan, terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Semua grup-grup relawan ini adalah swakarsa, swakarya, dan mereka self-funding di mana-mana. Itu yang membuat saya merasa ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil yang harus saya emban. Eber Master dan dokter jebolan Amerika Serikat ini. Sementara kalau kunjungan melalui perjalanan darat, lanjut Anies yang tampak mengenakan batik berwarna hijau ini, dia merogoh dari kocek sendiri untuk mendanainya. Sedangkan terkait pendanaan dari Demokrat dan PKS, keduanya belum masif melakukan kegiatan di daerah-daerah. Karena setelah PKS dan Demokrat mendeklarasikan dukungan, langsung memasuki bulan puasa. Diketahui Demokrat dan PKS ini baru akan menggelar banyak kegiatan setelah Lebaran. Meskipun Anies sendiri sudah beberapa kali menghadiri acara PKS dan Demokrat di daerah. Namun yang jadi pertanyaan sekarang, dari mana Nasdem memperoleh uang sebanyak itu untuk membiayai lawatan mantan Menteri Pejabat Kabinet Jokowi tersebut? Padahal kita tahu safari politik Anies itu nggak kaleng-kaleng kelasnya. Ya, bisa dilihat lawatan keliling Indonesia pakai jet pribadi, bahkan sampai bikin acara jalan sehat door prize-nya umroh segala. Semakin menaruh curiga lagi, ketika Anies menyebutkan terdapat lebih dari 500 simpul atau grup relawan yang semuanya tidak ada yang dibiayai dari Jakarta. Jadi secara tidak langsung, Anies ini mengakui ada bohir-bohir yang memang dermawan membiayai lawatannya tersebut. Ia mengakui bahwa kuatnya peran relawan berkedok bohir itu membuat dirinya terbantu soal modal-modal selama safari politik. Dan ini jelas bahwa Anies dan kelompoknya memang terlalu munafik. Teriak anti oligarki, tapi nyatanya pakai bohir oligarki.
Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar secara belak-belakan singgung sosok bandar di balik renggangnya hubungan koalisi Nasdem, PKS, Demokrat dalam mendukung Anies Baswedan di pemilihan presiden 2024. Melalui channel YouTube Cokro TV, Denny menduga salah satu penyebab renggangnya koalisi tersebut karena uang. Ia mengatakan hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi, sementara PKS dan Demokrat dalam 10 tahun terakhir berada di barisan oposisi, sehingga mereka sama sekali tidak menguasai kebijakan apapun, cadangan gas mereka kering, dan mereka bergantung pada para bohir. Denny pun juga mengungkap, para bandar itu berasal dari kalangan pengusaha yang selama ini dikecam para pendukung Anies, yakni para oligarki. Dia mengatakan para capres termasuk Anies harus mendekati para bohir tersebut. Meski demikian, menurut Denny, para bohir itu tidak bergantung pada satu capres saja. Mereka selalu pasang di 2 kaki atau bahkan 3 kaki. Jadi siapapun yang menang, mereka tidak akan terlibas. Ya, memang ironis ketika melihat Anies terlalu banyak ngeles soal bohir, tapi kenyataannya pembiayaan safari politiknya pakai uang bohir juga. Kan sudah saya katakan bahwa Anies tidak layak jadi presiden bukan karena saya mendiskreditkannya, melainkan betapa bahayanya jika seorang Anies Baswedan beneran jadi presiden. Jadi, bagaimana menurut Anda?